fitnah ini sedang dibuat, dan saya tahu karena saya orang FPI HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Harus diurus karena negara kita ini negara Indonesia, bukan negara Yaman. Orang-orang Yaman sebaiknya angkat kaki kalau tidak bisa menerima pemerintahan Indonesia yang sah. Mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ajaran Muslim ini sami'na wa atokna, dah itu. Mereka menggunakan sami'na wa atokna untuk menjaring umat Islam sebanyak-banyak. Apa yang dikatakan pemimpin kamu, ulama kamu, udah diam, jangan banyak bacot, ikutin. Kalau enggak, lo neraka tempatnya. Doktrin itu mengakar sejak saya kecil. Sami'na wa atokna, nggak boleh kamu menentang ustadz kamu tuh nggak boleh. Bahkan perempuan-perempuan itu harus mau ditiduri ustadznya gara-gara sami'na wa atokna. Makanya dibuatkan film Walid itu. Kalau muncul Amin Rais yang sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, dia dulu pernah pegang Muhammadiyah, terus Partai Umat, pernah jadi kepala DPR, pernah jadi bapak reformasi yang menumbangkan Soeharto. Tapi ketika tua dia tidak mau menyumbangkan ilmunya, akhirnya apa? Berakhir menjadi tukang fitnah, tukang bully, tukang fitnah. Akhirnya apa? Dia jadi kayak orang bego. Ilmunya jadi tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kayak orang dongo. Padahal dia kiai, haji, profesor, doktor, SHMH, banyak bererot itu. Tapi dongo. Makanya saya kadang nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang begitu mengidolakannya Anies Baswedan. Ini maaf ya, bukan saya ingin merendahkan Abah itu, enggak. Cuman rekam jejak itu saya tahu dari tahun 2008 sampai sekarang itu saya tahu rekam jejak dia itu. Jadi milestone-nya Pak Anies itu saya lihat dari tahun ke tahun itu. Nah, makanya sekarang kalau Pak Anies diidolakan oleh orang FPI HTI, waduh, busuk sekali mereka itu. Dulu di tahun 2007, saya kan bergabung dengan FPI HTI. Kita ini benar-benar menyerang Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu liberal. Terkenal sebagai cendekiawan muslim tapi yang liberal. Dia hampir menolak sebagian besar syariat Islam. Anies Baswedan tuh tahun 2007. Pokoknya dia ya setengah-setengah ateis lah gitu. Jadi kalau dibilang Anies Baswedan alim ini begini, aduh, kalian nggak lihat rekam jejak. Kalau lihat rekam jejak kalian aneh juga. Nah, di sini saya jadi bisa menilai bahwa FPI HTI itu hanya mendukung orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan, dengan orang-orang baik. Sebenarnya FPI HTI itu punya cita-cita sendiri, ya. Mereka tuh punya cita-cita sendiri untuk membangun sebuah negara Islam gitu. Jadi siapa saja yang bisa mendorong mereka untuk mendirikan negara khilafiyah itu, maka mereka akan dukung. Gak peduli apakah rekam jejaknya pernah menjadi liberal, pernah menjadi orang yang menentang syariat, pernah menjadi orang yang Islamnya nggak jelas gitu, nggak peduli. Yang penting siapa saja yang mendukung, mereka akan dukung gitu. FPI itu. Jadi di situ saya jadi bisa melihat kebusukan FPI. Itu saya dulu anggota FPI. Kenapa saya mau masuk ke dalam kelompok mereka? Karena saya pikir mereka itu memang orang-orang yang paham agama, kemudian ingin bawa negara ini menjadi negara yang menjalankan Al-Quran, Sunnah dengan benar gitu ya, seperti era Rasulullah itu. Ternyata kesini-sini saya baru bisa menangkap itu. Ya mungkin pendiri FPI dan HTI itu mungkin dulu punya visi misi yang bagus. Tapi kesininya mereka sudah dihancurkan oleh keinginan-keinginan mereka untuk berkuasa di negara ini. Akhirnya apa ya, hancur-hancuran udah sekarang. Makanya Allah tumbangkan FPI, Allah tumbangkan HTI. Karena apa? Cita-cita mereka yang mulia itu di tengah jalan mereteli satu persatu. Cita-citanya berubah menjadi sebuah kumpulan orang-orang arogan, sombong, yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha benar. Bahkan menafikan Tuhan itu sendiri, ya itu mereka. Saya kalau ngomongin soal FPI jadi semangat begitu, jadi lupa baca nih. Priok hadir Bun, siap. Malam juga Karmawati Mama, terima kasih.
ontanis. Kasihan Pak Jokowi. Iya itu. Saya tidak suka KDM karena 7 terpidana belum bebas. Begini ya teman-teman. Saya harus memberikan masukan dulu. Ya kita harus cerdas menanggapi ini. Nih, jangan sampai orang-orang baik sehebat KDM, sehebat Ahok, sehebat Pak Jokowi itu dinilai jelek hanya gara-gara mereka tidak mau mencampuri urusan judikatif. Jangan sampai begitu. Ya, jangan punya pikiran begitu. Kenapa? Eksekutif itu tidak boleh ikut campur urusan legislatif, urusan judikatif nggak boleh. Eksekutif harus berdiri sendiri. Dia harus lebih mengutamakan pekerjaan dia dulu. Tanggung jawab KDM ketika beliau menjadi gubernur adalah kemaslahatan rakyat Jawa Barat. Dan ketika pengadilan 7 terpidana ini sudah berjalan, KDM mengikuti, tugas KDM sudah sampai menjadi saksi. Saksi yang memberikan bukti-bukti bahwa 7 terpidana itu sebenarnya hanya orang yang difitnah gitu. Tapi keputusan tergantung dari judikatif, tergantung dari pengadilan. Pengadilan mau memutuskan apa? Kalau ternyata nanti pengadilan ada kong kali kong dengan aparat kepolisian, ada ini, itu bukan lagi urusan KDM. KDM tidak bisa mencampuri itu. Karena apa? Bisa rusak KDM gara-gara itu. Jadi KDM harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Untuk rakyat dulu. KDM harus membangun Jawa Barat dulu nih. Membenahi Bekasi yang amburadul, membenahi Karawang, membenahi Cirebon, membenahi Cianjur, Sukabumi, kan banyak tuh wilayah-wilayahnya yang selama ini tidak tersentuh oleh Gubernur Jawa Barat. Yang KDM juga belum percaya oleh bupati-bupatinya, wali kota KDM nggak percaya. Jadi KDM harus turun langsung ke situ. Nah, tugas KDM itu yang lebih utama, bukan mikirin 7 terpidana. Nanti bisa habis waktunya KDM ngurusin 7 terpidana itu. Karena KDM sudah selesai perjuangannya. Sampai dia menjadi saksi loh di pengadilan. Setelah itu ya terserah pengadilan. Mau menerima kesaksian KDM atau enggak, ya jangan lagi disalahkan KDM-nya. Salahkan tuh judikatifnya, hakimnya, terus advokat-advokatnya. Kenapa dia tidak bisa membela itu? Kan mereka nggak seperti KDM udah sibuk sekarang jadi gubernur. Itu, ya. Seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi di kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan nggak bisa intervensi. Seperti keputusan MK. Mana bisa Pak Jokowi intervensi MK? Orang jujur amanah tidak bakalan dia intervensi pekerjaan lembaga lain. Nggak bakalan. Bahkan Pak Jokowi tidak pernah cawe-cawe di urusan KPK. Yang cuma lembaga kecil. Yang harusnya Pak Jokowi bisa aja ngeremet itu KPK. KPK bisa aja diatur. Ketuanya orang Jokowi. Wakilnya orang Jokowi. Staf-stafnya orang Jokowi, supaya apa? Supaya dia aman. Bisa, tapi Pak Jokowi nggak mengatur itu. Karena KPK itu berdiri yang bentuk siapa? DPR, rakyat yang bikin. Diwakili oleh DPR gitu. Nah setelah itu berjalan, Pak Jokowi yang mengurus rakyat. Ketika Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, musuhnya banyak. Termasuk ormas-ormas ini. FPI, HTI, musuh-musuh dia ini bebuyutan. Dan teman-teman harus tahu, HTI itu, FPI, akarnya udah kemana-mana. Mereka memang bubar, tapi akarnya itu sudah merusak pikiran orang-orang yang tergabung di situ. Walaupun sebagian besar sudah pada mencelak gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, tapi tetap aja akar-akarnya masih, orang-orang yang otaknya terdoktrin itu masih banyak banget itu. Nah ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita, jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pemerintah sudah membubarkan, Pak Jokowi sudah membubarkan itu. Dan mereka dilarang lagi membuat ormas baru. Teman-teman jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak Abah tuh, TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak Abah itu bikin ya. Bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu. Ada jenderal-jenderal, ada Egy Sujana, pengacara-pengacara top, Firly Harun, ada Abraham Samad, tuh isinya tuh orang Habib-Habib banyak itu. Tapi tidak ada legalitasnya. Kenapa? Ditolak oleh negara. Modar lah mereka itu. Menteri aja didoktrin, makanya menterinya jadi menjilat. Semoga Allah SWT selalu
Sehat selalu Bunda. Ya, sehat juga buat teman-teman ya. Trenggalek selalu hadir. Siap. Waalaikumsalam, Malang hadir Bu. Sehat selalu Bu. Iya, Pak Purnomo sehat ya. Sehat Pak Purnomo dalam menangani orang-orang gila seperti siapa itu? Roy Panci. Tangan yang baik Pak Pur. Si Rismon, udah tuh kalau ada di jalanan ngomel-ngomel, tangkap aja Pak Purnomo ya, jangan sungkan-sungkan. Orang-orang yang benci Pak Jokowi kebanyakan dari, iya betul, betul. Bunda asli mana? Saya Jawa Timur. Bapak saya Kediri, ibu saya Madiun. Orang gila seperti kacungnya Mulyono. Ternyata di sini banyak nabah ini ya. Nabah ternyata panas berjamaah juga di sini. Nggak di TikTok, nggak di YouTube. Nabah itu kejang-kejang kalau ngeliat saya ngomong gitu. Waalaikumsalam, kabar baik Raditya Arya. Halo, halo, good evening. DJ hajar terus, siap. Palembang hadir. Abi, terima kasih Abi. Kapan Mbak DJ Panci masuk bui? Nanti sebentar lagi, tenang. Pokoknya sudah dipastikan mereka semua akan tergiring ke dalam penjara. Udah, pelan tapi pasti. Makanya saat ini mereka sedang menggiring opini supaya rakyat membela mereka. Supaya nanti akan datang demo-demo untuk membebaskan mereka. Mereka sedang bersiasat. Gini teman-teman. Mereka ini sedang membuat sebuah skenario besar untuk menciptakan, saya sering ngomong ya di VT-VT saya, menciptakan revolusi. Mereka sedang menciptakan itu sehingga mereka berani mengupas tentang ijazah. Dan mereka sudah tahu mereka pasti akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sudah tahu mereka sudah tahu sebenarnya. Itu sebenarnya ada plan A, plan B, plan C. Gimana kalau Pak Jokowi melaporkan? Oh gampang kalau Pak Jokowi melaporkan kita begini. Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, oh gampang begini. Berarti Pak Jokowi benar-benar palsu. Kita lebih mudah untuk menyerang dia. Gimana kalau ternyata Pak Jokowi melaporkan dan kita sudah pasti masuk penjara? Nah, ada plan C. Plan C-nya apa? Plan C-nya dia akan membuat fitnah. Fitnahnya apa? Dia akan mengatakan bahwa polisi semua disuap oleh Pak Jokowi. Kemudian apa? Pak Jokowi juga membayar pengadilan. Jadi nanti yang memutuskan mereka masuk penjara, itu akan sudah diinformasikan. Kita pasti masuk penjara. Karena apa? Hakim-hakim dibayar oleh Pak Jokowi. Satu orang 20 miliar. Mereka udah siapkan itu. Ya udah siapkan. Kemudian siapa lagi? Polisi-polisi. Terutama polisi yang forensik itu dibayar 50 miliar tuh. Terus siapa lagi? Teman-teman Pak Jokowi yang menjadi saksi. Itu satu orang 10 miliar dibayar. Jadi berborong-borong teman-teman yang datang ada 20 orang, 70 orang, ada berapa, itu dibayar semua 20 miliar. Semakin banyak saksi, Pak Jokowi semakin keluar banyak. Loh, Pak Jokowi duit dari mana segitu banyak? Pak Jokowi selama ini korupsi. Sudah ada lagi orang HTI yang bercerita bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi itu korupsi ini. Ada transaksi antara Jokowi dengan mafia ini, dan duitnya dikirim ke Kaisang, dikirim ke Gibran. Makanya Gibran, Kaisang tabungannya banyak. Fitnah ini sedang dibuat dan saya tahu karena saya orang FPI HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ini akan dimunculkan di riak-riak nih. Tuh. Kenapa begitu? Akan bikin kacau di mana-mana. Makanya saya ingin melalui live saya ini, teman-teman yang ada di daerah-daerah, kalau ada ajakan-ajakan untuk demo ini, itu kalian dibayar 50.000, mendingan tolak. Atau kalau ada demo di tempat rumah kalian, bubarkan. Emak-emak tuh kalau perlu ya bawa panci, wajan, genteng gitu. Bubar gitu, bubarin semuanya. Jangan boleh mereka demo-demo gak jelas. Mosi tidak percaya. Kalau tidak percaya terhadap pemerintah, terhadap polisi, terhadap pengadilan, pindah sana ke pulau yang jauh sana, ke Amazon. Pindah sana ke Amazon. Itu yang masih sepi Amazon itu. Yang banyak itunya tuh, banyak ular-ularnya itu. Pindah ya tinggal di sana. Ya, ben motor kalian. Jadi hajar terus ya, sampai tidak ada aktivitas lain yang lebih ramah dan wah ini aktivitas saya ramah dan bermanfaat. Mantap, betul itu. Apakah tidak ada aktivitas lain? Ini aktivitas saya bermanfaat buat bangsa. Saya ingin memperingatkan teman-teman saya yang ada di seluruh provinsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati, kita sedang diadu domba oleh HTI FPI ini yang sakit hati kepada Pak Jokowi. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Jangan mau kalian itu dicuci otaknya. Kalian itu punya hidup sendiri. Jangan mau diatur-atur.
Pikiran kalian punya pikiran sendiri, jangan mau diatur-atur. Selama ini HTIPI itu ketika menjaring kekuatan dari luar itu, mereka menjaring orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang nggak ngerti agama. Bapak-bapak, ya kan, ibu-ibu, mak-mak yang udah tua renta, didoktrin. Makanya yang demo kemarin itu MK itu, ini mak-mak pakai mic bulu, ya mak-mak. Jokowi itu udah tuyuk-tuyuk, ya, udah giginya udah pada rontok. Demo. Jokowi itu tidak punya agama, itu mak-mak yang terdoktrin itu. Ya, mereka hanya bisa seperti itu yang mereka lakukan. Karena apa? Orang-orang cerdas, orang-orang yang ngerti agama tidak akan mau ikut doktrinitas seperti itu. Nggak ada ajaran Islam itu mengajak kita membenci pemerintah, nggak ada. Bodoh ya. Di Al-Quran saja Allah ketika ingin menumbangkan Fir'aun memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasehati bukan memerangi. Dan ketika Fir'aun marah ingin menangkap mereka, mereka disuruh lari nyebrang lautan, bukan melawan. Kenapa? Kalau melawan mereka dianggap zolim, menentang pemerintah. Pemerintah yang sah saat itu siapa? Fir'aun. Biar Allah saja yang menghukum gitu loh. Kalau ada pemerintahan sekejam Fir'aun, biar saja kita berdoa kepada Allah agar pemerintah itu ditumbangkan. Jangan mengirimkan isu-isu. Nah, apalagi di pemerintah kita bagus, ingin menjadikan negara kita negara yang maju. Terus kalian ngapain sih? Nyebar-nyebar fitnah isu itu mau ngapain? Kalian berevolusi itu. Melakukan revolusi itu mau apa? Udah enak-enak kalian hidup di sini di Indonesia, enak kalian bisa jualan martabak di depan rumah saya aja, punya rumah satu, gede, bagus. Anak istrinya hidup enak, jualan martabak. Dari anak saya umur 5 tahun yang pertama itu sampai sekarang dia jualan martabak. Itu kaya raya itu. Gampang, coba kalian jualan martabak di Suriah situ. Hah, kalau nggak kena bom, gerobak kalian baru mau buka lapak nih. Tuing bom jeger, modar. Makanya orang-orang Yaman itu lari ke Indonesia karena di sini aman. Enak kalian mau ngapa-ngapain. Ya mau jualan ludah aja dihargai 1 juta ludah kalian itu. Ludahnya orang Yaman itu mahal sih. Karena mereka tipu. Ngaku-ngaku gak Habib. Terima kasih, iya sama-sama. Emang boleh membiarkan kezoliman? Kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Saya mau tanya, kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Silahkan kalian ungkapkan di sini. Kalau memang ada Pak Jokowi melakukan kezoliman, saya yang paling depan akan bicara keras di depan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi mengenal saya. Saya bukan orang bayaran Pak Jokowi, jadi gak peduli saya. Kalau Pak Jokowi zolim, saya akan datang ke Solo bilang, Pak, Bapak zolim. Tapi kalian harus buktikan dulu kezolimannya apa. Jangan asal ngomong kezoliman, tapi apa? Cuma ngedabrus saja. Kalian dicuci otaknya oleh orang FPI, HTI. Mana kezoliman apa? Kezoliman apa? Saya kalau ngomong sama anak abah ini ya, asal jeplak. Zolim lah, penipu lah, pembohong. Tapi dia tidak bisa menjelaskan itu. Pembohong, kebohongan Pak Jokowi apa? Zolimnya apa? Kalau nggak ngerti, nggak usah bicara udah. Nggak usah. Nggak usah mendoktrin emak-emak. Saya walaupun emak-emak susah otak saya didoktrin. Saya sama bapak saya berantem mulu dulu. Ya, sampai ada yang ngomong gini, wah DJ itu sama bapaknya aja berantem dulu. Dia tuh anak durhaka, sama bapaknya menentang terus. Oh, enggak. Saya hormat sama orang tua saya. Hanya saja ketika orang tua saya mendoktrin saya supaya saya taat dan tunduk patuh terhadap Soeharto, saya menolak itu. Pak, kita ini punya hak. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh Soeharto. Kita disuruh gini mau, disuruh gitu mau. Kapan mau majunya Indonesia? Kalau kita ini rakyat itu nggak boleh bersuara, nggak boleh punya pendapat. Kita harus ngikutin aja. Itu perdebatan saya sama bapak saya dulu. Makanya bapak saya sama anak ini. Terus saya ditinggalin. Nggak diurus. Mobil SMK-nya mana? Nah ini Bojes. Karena mata kamu agak-agak picek, lamur. Mungkin sebentar lagi buta ya. Jadi kamu tidak bisa melihat mobil SMK. Buta. Kamu diberikan penglihatan, diberikan kecerdasan. Tangan kamu pun bisa mencet-mencet. Di Google itu bisa buka websitenya SMK itu. Kamu bisa buka itu. Sudah berapa penjualannya? Per bulan berapa penghasilannya dari
PT Solo Kreasi itu. Berapa itu dia sudah memproduksi mobil SMK yang dia kirim ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi. Berapa? Kamu bisa cek itu. Atau kalau kamu malas karena kamu benci Pak Jokowi, nggak mau melihat fakta, datang ke Kementerian Perindustrian. Kamu cek di situ. Data di Menteri Perindustrian untuk tiap-tiap otomotif ada. Sekalipun produk otomotif itu masih kecil karena kalian nggak mau beli. Kalian hanya maunya komplain, tapi kalian nggak mau beli. Kalau kalian komplain, beli SMK. Supaya SMK itu bisa bersaing dengan produk-produk Jepang, produk-produk Eropa. Kamu lebih suka beli mobil produk Jepang. Ya gimana SMK mau berkembang? SMK sampai sekarang sudah memproduksi banyak. Karyawannya pun nggak ada yang di PHK. Bertambah terus. Dan sekarang SMK sudah bergabung dengan Pindad dalam hal teknologi untuk menciptakan mobil hibrid. Kalian ngikutin nggak? Oh, saya orang otomotif. Saya kerja di Astra, jadi saya paham gitu-gitu. Kamu salah kalau tanya SMK sama saya kuliti kamu sampai botak, saya kulitin. Mau ngomong apa soal SMK? Saya orang otomotif. Kebetulan saya kerja di Astra, otomotif ya. Jadi saya tahu perkembangan perusahaan Astra itu. Nih, saya kasih tahu. Mobil Suzuki berdiri sejak tahun berapa? Saya tanya, mobil Suzuki berdiri sejak tahun berapa? Kalau nggak tahu ya sudah, diam. Ya, yang jelas Suzuki dengan Toyota itu hampir bareng berdirinya. Tapi penghasilan Suzuki untuk produk mobilnya setahun berapa? Kamu tahu nggak? Setahun berapa Suzuki bisa memproduksi mobil di Indonesia? Suzuki itu termasuk Jepang, cuma kalah dengan Astra Toyota kalah. Suzuki berapa berhasil mencetak produk mobil Suzuki dalam setahun? Nggak nyampe 6 juta, itu nggak nyampe. Merek yang begitu terkenal sejak zaman dahulu kalah aja nggak bisa bersaing dengan mobil-mobil Toyota, dengan mobil-mobil Eropa, nggak bisa bersaing. Apalagi SMK yang kalian selalu hina, yang kalian selalu lecehkan, yang kalian nggak mau beli. Kalian nggak mau beli, mau minta SMK itu berproduksi terus-menerus. Dari mana mau berproduksi sementara kalian nggak mau beli? Suzuki aja sudah mem-PHK ratusan orang. Gara-gara apa? Produknya nggak laku, kalah saing dengan Toyota. Bengkel-bengkel Suzuki banyak yang tutup. Karena kalah saing dengan bengkel-bengkel mobil-mobil Astra. Kenapa saya bisa bicara begitu? Ya iya, saya orang Astra. Udah lah, kalian nggak usah bicara soal begitu-begitu. Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk membuat SMK. Pak Jokowi hanya punya kewajiban mendorong anak bangsa mendirikan pabrik, disupport oleh negara. Sekarang begini, ada sekumpulan anak SMK dengan gurunya berhasil menciptakan sebuah mobil. Bilang ke wali kota Solo, Pak, kami sudah bisa loh bikin mobil, Pak. Ini bisa loh, Pak, dikendarai loh, Pak. Ini begini. Ini waktu kami praktek di sekolahan, ya. Waktu kami praktek itu ternyata kami bisa menciptakan nih sini nih jagoan kita nih Pak, si ini nih, si Amir nih, sini Mir. Kamu kemarin bikinnya gimana nih, kok tiba-tiba kamu punya ide begini akhirnya jadi mobil. Udah cerita begini. Pak Jokowi mendengarkan. Wah, kayak ini harus disupport nih anak-anak Solo ini ya. Karena ternyata mereka bisa bikin mobil gitu. Ini kan kebanggaan. Walaupun mereka tetap menggunakan spare part dari luar. Tapi mereka sudah bisa merangkai sendiri mobil gitu. Ini kan kebanggaan. Pak Jokowi mensupport. Ya udah, nanti saya janji saya akan bantu kalian supaya ada yang memodali membuat pabrik. Nanti nama SMK itu akan diangkat di pabrik itu. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden 2016 sudah terjadi transaksi dengan investor dari luar. Ternyata yang mau investor dari Cina. Mau dan menang. 2016, 2019 diresmikan sudah jadi pabrik dan sudah mulai berproduksi. Di situ ada perjanjian. Investor Cina ini tidak mau bikin produk SMK kalau tidak ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya pemerintah Indonesia harus membeli produk awal sejumlah 6.000 pieces kendaraan SMK yang akan mereka buat. Dan itu Pak Jokowi realisasi, dibeli 6.000 produk itu. Mereka bikin itu. Setelah 6.000 itu dibayar oleh pemerintah, 6.000 produk itu oleh Pak Jokowi. Mungkin pakai dananya sendiri, uang sendiri. Ketika sudah dibayar, Pak Jokowi nawarin ke menteri-menterinya,
ke pengusaha-pengusaha yang ada di luar, ke sini, akhirnya habis 6.000 produk itu. Dan setelah itu ya sudah, investor itu tidak lari, terus mengembangkan SMK itu, ternyata laku. Yang membeli siapa? Petani-petani. Ternyata kuat, ternyata stabil mesinnya. Akhirnya yang beli siapa? Tukang tahu keliling itu, yang tahu bulat itu pakai mobil SMK. Coba cek, ya jangan memicakkan diri itu. Saya kalau ngejelasin SMK nafsu, kenapa? Ya karena saya kesel itu, udah dikasih tahu, dijelasin berkali-kali, tetap aja membodoh gitu. Orang-orang itu, anak abah yang membodoh. Saya keliling Indonesia tidak pernah. Ya kamu keliling Indonesia kemana? Hah? Kelilingnya tuh sungai-sungai, ke hutan-hutan. Nggak lihat. Kamu keliling ke Kalimantan. Ke Kalimantan, ke Sumatera, no. Ke tukang kelapa sawit itu. Perkebunan. Kalau ngaku nggak ada, kamu pendusta itu. Berani mubahalah kamu. Hah? Jadi curut kamu nanti ya. Mubahalah jadi curut kamu. mau nipu kamu itu. Jangan nipu. Kamu tuduh Pak Jokowi berbohong. Pak Jokowi sudah merealisasi. Terus kamu bilang menafikan itu, nggak ada tuh SMK, nggak ada tuh, buta picak mata kamu itu. Ya, selamat malam. Ini anak abah banyak benar ternyata. Ada di kampungku tuh banyak. Udah Bu, tunjukkan showroom di mana? Showroomnya ada di Solo. Ya, ada di Solo, ada di beberapa kota lah. Ada ini. Saya tunjukkan kamu beli ya. Kalau nggak beli, jadi curut kamu nanti. Saya tunjukkan kamu ya. Saya kasih lihat kamu nomor teleponnya. Kamu malam ini telepon beli kamu. Jangan nggak beli ya. Yang anak abah yang ngaku kaya, yang ngaku banyak duit, harus beli. Jangan sok bacot ya. Jangan bacot doang. Gue kasih nanti nomornya lu beli. Jangan songong jadi orang. Nih, lihat, baik-baik nih. Lihat nih anak abah. Kamu kalau mau beli mobil, nih isi formulir nih. Formulir kamu isi, nyet, isi nih nyet, ya, nih isi. Setelah diisi, kamu simpan, masukin nih berkas-berkas KTP kamu, masukin di sini nih, ya nyet, ya masukin nih semua nih. Setelah itu kamu telepon, ya, kamu telepon ke informasi SMK, nih nomor teleponnya nih. Matamu buka itu, lihat nomor teleponnya nih, mata nih dibuka nih. 0271 78 51 400. Buka. Jangan memicekkan diri nih. Ini lihat pabriknya. Nih perakitannya nih. Ini mesinnya. Kenapa dia bisa murah? Karena dia pakai mesin diesel. Tuh. Ini showroomnya nih. Dia udah punya test drive-nya juga. Ini yang mobil udah jadi, udah dirakit, udah jadi, test drive dulu sebelum dijual. Udahlah kalian itu matanya picek, nggak akan percaya, biarpun ditunjukin kayak gini-gini nggak percaya. Ya, orang nggak sekolah, buzzer kayak gitu, ya. Minta tolong saya lah, nanti saya pesenin ya, yang mau beli SMK kontak saya pernah kasih nomor WA saya kan, di salah satu PT saya itu ada nomor WA-nya, kontak. Saya sengaja tidak menuliskan WA saya di profil saya, nggak repot kalau ada orang-orang WA itu ribet jawabnya. Dan saya berbeda dengan yang lain-lainnya, saya paling tidak suka menampilkan nomor rekening, saya tidak meminta uang di sini ya. Saya hanya ingin
suara saya tersampaikan sampai ke pelosok negeri ya tentang Indonesia ini. Saya hanya ingin orang-orang tidak ada yang terpengaruh otaknya oleh doktrin-doktrin orang Yaman ya. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia waras berpikir membela pemerintah. Karena pemerintah kita ini lagi bagus-bagusnya. Kalau kalian bilang zolim, zolimnya di mana? Lagi bagus-bagusnya ini. Ya. Kenapa Toyota nggak mengeluarkan mobil listrik secara masif? Mengeluarkan? Ada Toyota keluarin mobil listrik? Ada. Kalian aja belum ngikutin. Ada mobil listrik. Cuman memang saat ini sedang dikaji. Gini teman-teman, saya kan orang ASE ya. Jadi ternyata untuk litium itu ya, baterai itu kalau kita tidak benar-benar pengelolaannya atau modifikasinya di dalam mobil itu benar, itu sangat riskan dan berbahaya. Yang punya teknologinya itu baru orang Cina yang paling bagus ya. Sementara untuk teknologi seperti itu kan tidak bisa dipublikasikan atau ditransfer ilmunya ke, itu kan saingan. Teknologi Cina itu kan bersaing dengan Jepang. Pasti mereka kalau punya teknologi ini nggak akan diceritakan ke Jepang. Kenapa mobil Cina itu relatif aman, hibridnya itu kenapa aman? Ya karena dia punya teknologi yang tidak dibocorkan. Gitu. Makanya Toyota ini masih berhati-hati karena sudah diuji coba ternyata gagal gitu. Tapi udah ada mungkin belum dikeluarkan. Tunggu aja sabar. Udah ada. Motor Honda aja udah ngeluarin hibrid kok, gimana? Astra itu gak akan ketinggalan zaman dengan yang lain. Terdepan Astra itu. Sekolahmu apa Bu? Saya cuman lulusan TK. Raden Pancinegoro. Alhamdulillah dia menjelaskan apa yang dianggap. Iya betul. Iya, turunan Yaman penipu semua itu. Ya, dari nasab dia nipu. Katanya datengin rambut Rasulullah ke Indonesia. Dari mana rambut Rasulullah bisa datang ke Indonesia kalau nggak nipu? Dari mana itu? Itu orang-orang yang ngaku-ngaku Habib-Habib itu sebenarnya apa? Jebolan Bogor itu. Ya, anak muda itu jebolan Bogor. Di Bogor itu mereka nggak tahu bapaknya siapa itu. Ketika dewasa dikit nggak ada kerjaan ya karena nggak mau sekolah, malas sekolah. Nah aku jadi Habib. Kalau jadi Habib nggak usah sekolah. Udah cukup aja duduk, udah ngomong kan fasih dia bahasa Arabnya itu udah langsung jualan ludah, jualan ini kayak si Bahar Smith itu. Kayak raya tuh Bahar Smith. Preman bisa jadi Habib coba. Ya itu. Preman jadi Habib kayak gitu. Udah culun nih preman itu, rambutnya pirang, rambut jagung, bandel. Ya, preman gimana sih preman? Tahu jadi Habib gedenya. Orang ngaku-ngaku, aneh Habib. Alah aneh. Kapok yang mulutnya itu sekarang. Sekarang mereka udah mingkem semuanya. Setelah ada temuan tesisnya Kiai Imaduddin, mingkem semuanya. Harus diurus karena negara kita ini negara Indonesia, bukan negara Yaman. Orang-orang Yaman sebaiknya angkat kaki kalau tidak bisa menerima pemerintahan Indonesia yang sah. Saya sebagai pribumi nggak terima. Saya berani kalau Indonesia ini masih di eranya zaman Kartini, zaman siapa itu? Itulah zaman penjajahan dulu. Saya maju duluan ngelawan orang Yaman itu. Nggak takut saya. Siapa yang mau? Negara kita sudah negara yang bagus, nggak ada keributan, aman, damai. Ini yang nyari penyakit. Bernarasi, menghipnotis orang, memprovokasi rakyat. Yes, kenapa saya tidak boleh bernarasi? Kenapa saya tidak boleh bernarasi melawan mereka itu penipu-penipu itu? Saya orang Indonesia juga. Saya punya hak dan suara saya dilindungi undang-undang. Selama ini adalah kebenaran. Mereka juga teriaknya kan, kita kan dilindungi undang-undang. Kalau kita bicara begini, negara tidak melindungi pembohong. Negara tidak melindungi tukang sebar fitnah. Makanya kalau mereka itu dipenjara gara-gara merendahkan orang, menyebarkan fitnah, jangan salahkan yudikatif, jangan salahkan polisi. Jangan salahkan siapapun, makanya dijaga mulutnya. Kalau mau hidup damai di Indonesia, ikuti tata tertib Indonesia, ikuti undang-undang, ikuti regulasi kita. Jangan mau bikin negara di dalam negara, itu namanya bajingan. Kalian jangan pergi sana pulang ke Yaman. Mukibin barusan ada yang meninggal. Nah itu,
Terus saya nggak mau bahas, saya ngeri juga meninggal. Ntar arwahnya datengin saya lagi, DJ, ngeri juga. Bikin gaduh, betul. Pancasila yes. Benar. Orang-orang seperti itu harus dilawan, nggak boleh kita takut, gentar. Mereka itu kekuatannya sudah mengecil. Mereka tuh udah gak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari pergerakan mereka yang ada di radar-radar bin itu, mereka tuh udah ciut, udah gak ada mereka tuh suara-suara itu. Mereka sekarang mainnya apa? Main belakang mereka, main curang, main belakang, gremet itu. Gak berani mereka terang-terangan begini, gak berani. Main belakang, diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu. Ya semua orang asing begini kasakusuk. Kita bikin apa nih yang biasa? Ketahuan. Karena apa? Dimanapun mereka berada, pasti ada orang yang cinta NKRI dan mereka tidak terima kalau negaranya dijajah oleh asing. Gitu. Jadi jangan meremehkan orang yang cinta sama negara itu, jangan diremehkan. Mereka memang diam, tidak bersuara, tapi mereka memberikan informasi-informasi kepada negara. Jadi negara bisa waspada. Di kampungku anak-anak abah diusir, lu mau tiar bang, ya gitu bang, usir aja orang gitu. Jangan dikasih fasilitas, jangan dikasih kesempatan menghirup udara segar Indonesia. Enak banget, dia di sini hidup enak, terus teriak-teriak ngajak orang berantem, ngajak orang untuk membenci. Dia hidup enak di sini, ngapain dia manas-manasin orang? Ya udah, kalau emang mau damai, damai gitu loh. Kita udah damai aja. Kalau kita damai nggak akan muncul di jenderal. Nggak akan muncul saya ke permukaan. Ngapain saya mendingan ngurusin bisnis saya, mendingan saya ngurusin kerjaan saya. Ngapain saya ikut-ikut campur? Karena saya pikir sedikit orang yang berani bicara gitu loh, untuk melawan mereka di medsos. Hanya sedikit. Kenapa? Mereka khawatir, takut nanti di jalan kenapa. Kalau saya udah hilang takut saya, mati di tangan Allah bagi saya. Kalau saya mati dalam membela kebenaran, saya percaya itu. Meninggal dalam membela kebenaran, membela pemerintah yang sah. Saya yakin itu nggak akan Allah sia-siakan perjuangan saya. Nah, buktinya 10 tahun saya begini-begini, nggak ada kurang sedikit pun, karena Allah lindungi saya. Nabi Adam apakah benar manusia? Nabi Adam apakah benar manusia? Nabi Adam manusia. Nabi Adam manusia. Memang ada yang bilang bukan manusia, gimana sih? Ganyang Boni ya ganyang. Selesaikan masalah ijazah Pak Jokowi. Nggak usah saya, emang saya siapa? Sekarang ini proses ijazah Pak Jokowi sudah sampai ke kepolisian dan sebentar lagi tunggu pengadilan ya. Tunggu panggilan mereka-mereka ini, provokator-provokator ini. Egy Sujana yang ngaku katanya sakit kanker usus, mau mati sekarat itu, ntar bakalan dipenjara. Pengadilan nggak akan peduli dengan surat-surat palsu yang dia buat. Katanya dia sudah sekarat mau mati, pengadilan nggak peduli, harus dia bertanggung jawab. Karena dia orang pertama yang memprovokasi di media-media itu soal ijazah Pak Jokowi. Ini dia harus tanggung jawab nih. Kemudian Tifa sekarang sudah sembunyi gara-gara dia dibully oleh orang satu Indonesia. Ketika orang benar-benar menyaksikan dengan mata kepala bagaimana dia gobloknya dalam berbahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris dia. Saya guru bahasa Inggris. Saya bisa menilai Tifa itu seperti apa bahasa Inggrisnya. Cuma saya tidak pernah mau menggunakan bahasa Inggris. Saya guru, saya tidak mau ngomong bahasa Inggris. Ngapain? Saya orang Indonesia, saya bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, Roy Suryo ini sudah mulai gila dia. Bahkan dia sudah membawa-bawa ranah-ranah goib untuk apa? Untuk mengajak orang itu menghakimi Pak Jokowi. Padahal dia tidak punya bukti dikirimin santet. Ini harus masuk penjara ini si Roy Suryo. Fadilah sudah nggak bersuara lagi. Dulu paling kenceng dia bersuara, ngomong apa? Gantung Jokowi, adili Jokowi. Paling teriak kenceng dia. Mana sekarang dia? Mukanya mana mukanya? Ngumpet dia di kolong nih. Mungkin neneng sama ibunya nih. Minta tolong sama ibunya nih. Kurnia sudah menjauh dari kelompok ini. Kenapa Kurnia menjauh? Karena dia orang pintar. Orang pintar tapi dibodohi. Dan dia tolol mau masuk ke grup ini. Sekarang dia ketakutan, mundur dia satu persatu. Orang-orang yang mendukung mereka ini mundur satu persatu. Sehingga apa? Yang paling kencang, orang yang merasa paling akan masuk penjara ini. Si Roy Suryo yang paling kencang bersuara sekarang ini. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia sudah tahu bakal masuk penjara, makanya dia ketakutan. Bikin rumor. Dan siapa yang paling getol soal ijazah ini? HTI, FPI, itu yang paling getol. Yang lainnya sudah senyap. Rocky Gerung bicara apa? Kalian selama ini percaya, wah ada akademisi paling hebat, paling cerdas di Indonesia, Rocky Gerung. Tapi dia ngomong apa?
dia tidak bicara sepatah kata pun soal ijazah Pak Jokowi. Karena apa? Dia ngerti. Dia tidak mau dianggap akademisi yang paling tolol se-Indonesia. Gak mau. Makanya dia nggak bicara soal itu. Dia tahu soalnya. Bicara soal ijazah Pak Jokowi sama juga menolol-nololkan diri sendiri itu. Mau apa sekarang? Perlawanannya sudah semakin gencar atau semakin ciut? Semakin ciut. Rencana ke depan mereka pun sudah terbaca semuanya. Mereka sedang menyusun fitnah-fitnah baru kepada Pak Jokowi. Yang katanya nyogok ini, nyogok itu, nyogok ini, nggak ada sogok-sogokan. Dusta itu semua. Panas semua Mbak Cinta. Kalau saya live di TikTok aja, sebentar saya live, mati langsung akun saya. Mereka report rame-rame itu. Makanya saya ingin live di YouTube ini supaya apa? Supaya keluar semua unek-unek saya. Garung itu ahli halu, iya betul. Itu yang kan andalan jagoannya HTIP itu Gerung. Yang paling hebat katanya Gerung itu, tak terkalahkan kalau debat. Mana sekarang dia bicara nggak soal ijazah? Bicara nggak? Bahkan waktu kasus Fufu Fafa dia ngomong apa? Bukan punya Gibran itu Fufu Fafa. Orang andalan kalian aja menafikan itu. Ijazah juga nggak pernah dia bicara soal ijazah. Oke Gerung, siapa lagi yang pintar buat kamu? Suryo. Pintar dia itu. Halu dia itu, bukan pintar. Nah, betul. Yaman itu negara yang punya ideologi komunis. Jadi kalau mereka menuduh kita ini Gerwani, PKI, kebalik. Itu Yaman yang komunis. Indonesia mah Islami. Indonesia itu wali-wali songo aja diturunkan di Indonesia. Betapa cintanya Allah dengan Indonesia, menurunkan wali-wali, 9 wali nggak tanggung-tanggung. Diturunkan di Indonesia itu. Tersebar dari Sabang sampai Merauke wali-wali itu. Dan akhirnya berkumpul di Pulau Jawa ini. Jadi gini, sesama wali, saya kasih tahu ya teman-teman, sesama wali itu akan bisa mendeteksi kalau ada temannya wali. Jadi dipanggil tuh, ada wali yang ada di Banten gitu, panggil. Kita rapat di sini. Karena Indonesia saat itu merupakan salah satu negara yang kedepannya akan menjadi negara yang paling makmur, surgawi kata Rasulullah. Ada negara surga di timur sana, Indonesia. Makanya wali-wali diturunkan di sini. Untuk apa? Untuk menciptakan benar-benar negara surga. Setelah Indonesia mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam, ada orang-orang jahat dari Yaman ini yang memanfaatkan banyaknya umat Islam di Indonesia ini. Mereka ingin mengumpulkan orang-orang Islam yang fanatik-fanatik untuk mendukung mereka. Mereka mulai menyebarkan isu-isu ini, isu-isu ini, isu-isu itu. Supaya mereka punya kekuatan. Habib Rizik termasuk Habib yang sukses menggalang kekuatan di seluruh Indonesia. Kekuatannya besar nih Habib Rizik. Maaf, Rizik Sihab ini, kekuatannya sangat besar. Dia sukses menggalang kekuatan. Ternyata di Indonesia masih banyak umat-umat Islam yang goblok. Yang nggak ngerti agama. Gampang terdoktrin oleh seorang Habib yang nggak jelas kehabibannya. Karena begini, ajaran kita ini, Islam ini ya, untuk umat Islam dulu ya, yang non Muslim mohon maaf. Ajaran Muslim ini, sami'na wa atokna, dah itu. Mereka menggunakan sami'na wa atokna untuk menjaring umat Islam sebanyak-banyak. Apa yang dikatakan pemimpin kamu, ulama kamu, udah diam, jangan banyak bacot, ikutin. Kalau enggak, lo neraka tempatnya. Doktrin itu mengakar sejak saya kecil. Sami'na wa atokna, nggak boleh kamu menentang ustadz kamu tuh nggak boleh. Bahkan perempuan-perempuan itu harus mau ditiduri ustadznya gara-gara sami'na wa atokna. Makanya dibuatkan film Walid itu. Harus tahu ini teman-teman. Jangan pada buta matanya, harus kebuka ini. Gara-gara sami'na wa atokna dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Mereka mencuci otak untuk kepentingan pribadi. Nah ini Habib-Habib banyak punya kepentingan pribadi biar mereka bisa kaya raya di Indonesia. Lihat Habib-Habib semuanya kaya.
Dari mana duitnya? Dari kalian yang miskin-miskin itu, yang nyumbang-nyumbang, yang karena ketakutan masuk neraka kalian nyumbang, kalian beli ini, beli itu. Itu, tapi dibohong-bohongi, bodoh-bodohi, kalian percaya aja. Terima kasih. Walid nak boleh, nak Dewi boleh, nah itu. Makanya sampai dibikinkan film itu artinya apa? Artinya memang ini sudah bukan lagi rahasia di kalangan pesantren-pesantren, tidak. Ini sudah menjadi rahasia umum. Karena korban-korbannya sudah berani berbicara. Korbannya nggak cuma 1, ribuan. Ini bahaya doktrin seperti ini. Bahaya, teman-teman. Kita itu ya di Indonesia ini, kita itu sudah ditakdirkan menjadi negara yang paling dirahmati oleh Allah di muka bumi itu, yang penuh rahmat itu di Indonesia. Kita sudah disiapkan kekayaan alam, disiapkan sumber daya manusia, sumber daya alamnya sudah banyak sekali melimpah ruah, seperti surga gimana? Mau batu-batuan ada, jamrud, mau batu yang mirade 5, mau batu macam-macam itu. Batu di tempat kita tuh banyak sekali. Surga itu, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis-hadis, baca kisah-kisah Rasul, surga itu terdiri dari bangunan-bangunan permata. Di Indonesia ini banyak permata. Di mana permata khatulistiwanya? Ada di Kalimantan. Indonesia ini udah sebenarnya negara surga ini. Segalanya apa? Segalanya ada. Mau hewan, tumbuhan, mau permata, mau minyak, mau hasil alam ini, tanahnya saja suburnya luar biasa, ditancap aja hidup tanpa pupuk. Nah, ini menjadi inceran orang-orang jahat ini. Termasuk orang Yaman. Ngincer nih. Karena orang Yaman sudah belajar hadis. Sudah tahu bahwa Indonesia ini negara yang paling dirahmati, negara yang paling banyak kekayaannya. Dan harus mereka kuasai. Harus dikuasai oleh Yaman yang ngaku-ngaku anak Rasulullah turunan. Karena kami yang lebih berhak atas Indonesia. Sementara kita warga asli orang Melayu ini di Indonesia, ya, dipecundangi oleh mereka. Kita yang lebih berhak atas Indonesia. Kita lebih berhak, bukan mereka. Kalau mereka datang, kemudian mereka santun, mereka tujuannya untuk mengajari kita adab, etika dalam beragama, mengajari kita bagaimana kita bermubahal, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama pemeluk Islam, dengan orang-orang yang di luar Islam, bagaimana kita berbuat santun terhadap pemerintah, bagaimana kita caranya beribadah agar kita bisa khusyuk, bagaimana supaya kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Kita terima dia itu, walaupun dia nggak punya titel, dia mau ngajarin kita ilmu agama, kita terima, kita tunduk patuh, kita cium tangan pasti. Tapi mereka datang untuk apa? Untuk membuat kita bodoh. Yang mereka ajarkan bertentangan semua dengan Islam. Ngata-ngatain presiden, emang ada ajaran Islam begitu? Nggak ada. Menghina presiden ada itu? Nggak ada itu. Itu pekerjaan makaris itu, membuat orang-orang yang mau berbuat onar, makar itu, menghina presiden, menjelek-jelekan presiden, menuduh tanpa bukti, mengancam, gantung adili. Apa itu ajaran? Ajaran setan itu, ya. Jadi kalau ngaku-ngaku dia turunan Rasulullah, bohong itu, turunan Dajjal ya dia itu. Nafsu saya udah. Ini gara-gara banyak anak Yaman ini. Turunan Dajjal kalian itu. Iya, menghina pribumi, kita yang lebih berhak loh atas negara ini. Jangan sampai kita dipecundangi sama mereka, diinjek-injek kita. Kita disuruh nyembah dia. Datang di pengajian tablik akbar, undangan Habib ini akan melakukan ini. Wah, datang gitu. Wah, cium kaki, cium tangan. Wah, kita nyumbang. Kayak dia. Kita gembel. Ada apa pengikut Habib yang kaya? Gembel semuanya. Mereka cuma berharap apa? Berharap surga. Surga nggak begitu. Surga tidak menyebabkan kita miskin di dunia. Tidak. Kalian mau masuk surga, dibikin kaya oleh Allah di dunia dulu.
Makanya ada ajaran sedekah. Nah, si Habib-Habib ini menggunakan ajaran sedekah sambil bilang begini, ayo yang mau sedekah mobil, rumah, ya nanti kalian masuk surga, naik mobil. Mau nyumbang berapa? 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 25 juta aja, Bib. Wah, hebat, kamu nanti naiknya di surga yang nomor 2. Udah sini, mana tanda tangan dulu. Mana ada ajaran Islam begitu? Nggak ada ajaran Islam itu ngeruk duit dari jamaah, nggak ada. Habib itu, ya turunan Rasul itu yang benar, itu yang tidak pernah menyusahkan jamaahnya. Contohlah itu ulama-ulama yang dulu-dulu. Contoh-contoh itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, hidupnya lihat. Bergelimang harta gitu. Oh tidak, beliau itu sering puasa. Puasanya bertahun-tahun. Makanya Allah berikan karomah, bisa terbang. Bisa ngelempar iblis dari jauh pakai sandal jepit. Padahal iblisnya ada di negara mana, dia lemparnya dari sini. Puing, kena langsung sendal jepit tuh ke kepalanya tuh iblis. Bisa dikasih karomah karena apa? Tidak gila harta dunia. Habib sekarang naiknya apa? Naik ke Lexus. Ustadz-ustadz pendukung Habib naiknya apa? Mobil-mobil yang itu tuh, yang ngebukanya begitu. Wah bangga. Wah ada pasukan yang hormat begini. Udah kayak raja, lebih-lebihin raja. Tapi kalau menghina Pak Jokowi, Raja Jawa. Ngiri loh sama Pak Jokowi. Iya. Karena Abah makin kepanasan. Bau surga. Itu. Lihat komen saya cukup satu. Adalah Gus Baha. Lihat Gus Baha itu. Bergelimang harta nggak beliau itu? Naik kemana-mana naik motor, kitik motor kecil. Motor yang harganya 9 juta. Itulah contoh ulama kayak begitu. Jadi kalau ulama udah bergelimang harta, perlu dipertanyakan ini. Ulama apa itu bergelimang harta itu? Wah kalau jadi orang Islam tuh harus kaya. Karena ada hadisnya. Islam itu kehormatan. Harus kamu itu kaya, enggak begitu? Enggak gitu. Ya, jadi kalau ada yang menguntungkan dia pakai hadisnya. Kalau nggak menguntungkan dia nggak pakai. Begitu orang-orang Yaman itu. Habib-habib Paslu itu. Nah 2 jutaan cukup tuh. 2 jutaan motor bekas kali ya tuh 2 juta itu. Masya Allah. Gus Baha itu. Pakai pici aja nggak mau rapih. Kenapa? Karena beliau tidak mau dianggap gus. Nggak mau dianggap ulama beken. Nggak mau, ingin anggap sama aja. Tapi ilmunya. Lewat semua Habib-Habib itu sama ilmunya Gus Baha. Lewat semuanya. Nggak ada seujung kukunya itu. Nggak bisa ulama dijadikan presiden. Ulama Gus Baha next presiden, nggak. Walaupun dia bagus, tugas dia hanya untuk menjadi penasehat. Nggak cukup. Ulama yang benar, ya nggak akan ngincer jabatan, nggak akan. Karena tiap-tiap manusia itu punya tugas sendiri-sendiri. Gus Baha jadi presiden, Gus Baha, ntar Rizik jadi presiden. Apalagi Abdul Somad jadi presiden. Oh Hadi Hidayat jadi presiden. Tapi siapa yang menasehati nanti kalau mereka jadi presiden? Itu tugas mereka, punya tugas masing-masing. Kayak saya nih, tugas saya apa? Saya sudah selesai tugas saya sebagai istri. Suami saya sudah meninggal, sudah saya rawat sampai meninggal, ya kan? Sakit suami saya sudah saya rawat, sudah ini saya temani sampai beliau berpulang kepada Allah. Saya sudah gedein anak-anak. Anak saya sudah kuliah, lulus, sudah nikah, sudah kerja, ada yang PNS, sudah selesai. Setelah itu saya suruh diam gitu. Nyetrika aja itu kayak orang bego gitu ya. Padahal otak saya di sini masih banyak sekali ini ilmu yang harus saya bagi. Saya punya pengalaman banyak dan ini tanggung jawab saya. Nanti akan ditanya saya di akhirat kalau saya berbagi. Aku berikan kamu ilmu, aku berikan kamu kemudahan berbicara, aku berikan kamu fasilitas untuk mengungkapkan narasi-narasi yang baik buat umat Islam. Kamu diam saja, malah nyetrika aja kayak orang bego nih. Makanya orang kalau udah tua gak ngapa-ngapain, nyetrika, masak, pikun, nggak ada kita yang pikun, ya, nggak kenalin anaknya, karena nggak pernah dipakai otaknya. Ilmu yang diberi oleh Allah itu nggak pernah dibagi. Sebelum kita mati dibagi ilmunya itu.
Ya siapa tahu ilmu saya ada yang nyangkut ya di kepala teman-teman saya di sini yang nonton live saya. Siapa tahu itu ya amal jariah. Sebenarnya hidup itu simpel, ya. Hidup itu simpel. Nggak usah kalian bikin ribet. Kalian dilahirkan ke dunia sudah punya job masing-masing. Musbahak jobnya apa? Ya menjadi penasehat, menjadi orang yang memberi nasihat, menjadi guru umat. Sama itu Abdul Somad juga begitu. Abi Hidayat sama itu. Kiai Haji Akil Sirot sama itu. Orang-orang NU, orang Muhammadiyah punya tugas masing-masing. Tidak ada Allah menugaskan kita itu untuk berbuat jahat, berbuat makar, menyebar fitnah, nggak ada. Jadi kalau muncul Amin Rais yang sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, dia dulu pernah pegang Muhammadiyah, terus Partai Umat, pernah jadi kepala DPR, pernah jadi bapak reformasi yang menumbangkan Soeharto. Tapi ketika tua dia tidak mau menyumbangkan ilmunya, akhirnya apa? Berakhir menjadi tukang fitnah, tukang bully, tukang fitnah. Akhirnya apa? Dia jadi kayak orang bego. Ilmunya jadi tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kayak orang dongo. Padahal dia kiai, haji, profesor, doktor, SHMH, banyak bererot itu. Tapi dongo. Karena dia tidak bisa menganggap dirinya itu sebagai orang yang diciptakan Allah untuk menjadi bermanfaat. Masih ada kedengkian, kesombongan, post power syndrome masih muncul itu. Walat juga dia sama Gus Dur. Udah dikutuk dia tuh. Jadi gelandangan politik bener. Jadi luntang lantung, nggak ada kerjaan. Akhirnya apa? Mulutnya yang keluar itu bukan ilmu yang bermanfaat, tapi apa? Sumpah serapah, caci maki. Makanya saya nggak ragu-ragu ngomong Amin Rais itu jadi dongo. Ya emang iya, memang itu fakta. Dongo dia. Padahal Allah berikan dia ilmu yang sangat banyak. Harusnya itu menjadi guru besar anak bangsa itu. Amin Rais itu. Tapi dia tidak bisa menempatkan diri ke posisi itu. Akhirnya menjadi apa? Gelandangan politik. Dan mendapat gelar sempuni. Sama nih anak-anak abah ini. Yang pembenci-pembenci ini. Yang mulutnya kotor, mulutnya sadis ini ya. Sama, mereka itu harusnya kalau tahu tugas dia apa dari Allah itu, dia akan jalankan. Bukan dia memilih pekerjaan menjadi pencaci maki, penuduh, pembuli, merasa dia dijolimi sama Pak Jokowi. Jolimi apa? Dasmu yang somplak Pak Jokowi disalahin. Ya, Pak Jokowi menzolimi apa? Amin Rais pengen dekat Pak Prabowo, nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rais hilang ilmunya, betul. Jokowi 3 periode setuju nggak? Kalau saya bilang setuju, nanti kamu tuduh lagi. Saya penjilat. Kalau saya bilang Jokowi 3 periode setuju, Jokowi sudah pensiun. Kalau kamu bilang, oh udah gila deh itu, Jokowi udah pensiun, kok 3 periode. BSD hadir, terima kasih BSD. Jokowi orang baik, Allah izinkan masuk Ka'bah, betul. Ke pasar sendirian naik motor bebek. Nah itu Maimun Zubair, hebat itu. Aduh, aku tuh kalau ngeliat Mbah Maimun ceramah tuh ya suka nangis. Gak tahu kenapa itu. Kalau ngeliat beliau itu kayak mbah saya sendiri itu. Anies mau gantikan Ibu Sri Mulyani. Ya itu kan anak abah yang menyebarkan hoax. Ngarep. Ngarep Anies gantiin Ibu Sri. Pak Prabowo nggak akan melirik Anies lagi. Udah sorry ya. Sorry nih ya. Saya jamin Pak Prabowo nggak akan nengok ke Anies lagi. Kalau untuk berbaik-baik itu ya oke, Pak Prabowo itu kan orang apa maaf. Bukan pendendam. Dia negarawan sejati. Siapa saja yang mau membangun negara ya ayo ikut bareng-bareng.
ya kan? Ayo ikut. Tapi jangan main-main dengan Pak Prabowo. Sekali dia disakiti selamanya, say goodbye. Kita tetap baik, tapi jangan lo deket-deket gua lagi. Sekali dihianati sudah, terima kasih. Makanya jangan heran, Ibu Titi tidak bisa menikah dengan Pak Prabowo. Jangan heran. Sekali Ibu Titi menolak Pak Prabowo, selamanya Pak Prabowo tidak akan menikah Ibu Titi. Sudah selesai. Dan Pak Prabowo tetap setia. Tapi dia ya sudah, dia tetap baik dengan Bu Titi, tetap menjadi ayah dan ibu yang baik buat Mas Didit. Tapi kalau untuk menikah, tidak. Dengan Bu Titi aja Pak Prabowo tidak mau menikah, apalagi dengan Anies Baswedan, Imam Mahdi palsu. Gak usah ngayal, gak usah ngayal. Dikasih nilai 11, ya kan? Kalau saya sih, menurut saya di bawah itu, di bawah 5, ya udah sebutin aja Pak Anies, nggak usah malu-malu kayak saya loh dulu. Saya kan bilang 5, saya kasih nilai 11 dari 100. Kalau saya jadi Pak Prabowo ya, saya udah samperin itu ya. Kan di situ ada mic tuh ya, saya jejelin ke mulutnya tuh, cot aja. Bacot lo, dulu nggak inget apa lo jadi gubernur, gua yang biayain lo, dasar Yaman keparat, cot gitu ya. Seru itu. Gak ada pencari rupiah di sini. Kalian cari ada nggak saya taruh nomor rekening di akun saya? Tidak ada. Nggak perlu nomor rekening. Saya aja lagi nunggu setoran ini. Saya punya warung. Saya simpen di sini duit. Udah dekil nih dompetnya. Jadi kalau jam-jam 12 itu datang tuh yang nungguin warung saya nyetor. Tuh, nyetor. Saya punya warung. Biar kecil-kecil juga tuh. Ada biar receh-receh duit, ya kan? Itu saya kumpul-kumpulin. Tuh. Saya kumpul-kumpul. Banyak ini. Tuh. Jadi jangan meremehkan orang. Yang meremehkan orang ya, saya nggak perlu nyari duit. Udah, duit saya udah berlimpahan ini kalau saya sebar ya. Biar gitu. Berantakan, repot ngerapihinnya. Bayangin ya, satu tas duitnya tuh ya. Setiap hari saya dapat setoran segini nih. Setoran dari warung-warung saya. Maka jadi orang itu ya mesti pandai memanfaatkan kondisi, lihat pasar. Kira-kira kita bisa buka usaha apa nih di lokasi saya ini. Saya sebelum pensiun sudah menyusun kerangka usaha saya itu. Sudah ada kerangka-kerangka, nanti saya mau bikin ini. Sudah bikin tuh jauh-jauh hari itu. Sudah bikin. Nanti ini saya kesini, tahun sekian saya begini, tahun sekian, udah target-targetnya tuh. Saya udah pensiun dari Astra. Ketika saya pensiun, duduk plek, udah nggak terima gaji, terima setoran dari luar, ya kan? Tuh, jadi kalau udah bilang ini buzzer RPH, saya nggak butuh buzzer. Tiap hari orang pada datang, duit nyamperin saya sendiri. Orang pada nyetor. Saya punya warung minuman, warung makanan, warung macam. Jadi kalau begini nih saya iseng-iseng aja sebenarnya, tapi jadi ketagihan. Karena apa? Saya pikir dulu tuh saya pikir iseng. Waktu tahun 2014 saya mulai bergabung di medsos itu untuk membela Pak Jokowi. Saya pikir ini paling cuman karena luapan emosi gitu. Ketika saya melihat orang kok banyak yang menghina Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi PKI, menuduh Pak Jokowi begini. Yang katanya pencitraan begini. Padahal saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak Jokowi sebagai gubernur, saya nggak ada pencitraan sama sekali. Gitu ya, makanya saya langsung muncul di medsos membela Pak Jokowi dengan tulisan. Dulu belum ada video, nggak bisa kita masukin video ke Facebook tuh, belum bisa. Tulisan, jadi saya nulis sampai panjang gitu. Tiap hari saya sambil di kantor itu kerja sambil saya ngetik tuh, wah ketikan sambil begini, sambil kerja sambil saya ngetik, kirim ke Facebook, cerot kirim. Yang tadinya Facebook sepi jadi rame gara-gara tulisan saya menohok sekali.
Saya gamparin itu namanya Rizik, PKS, saya tabokin semuanya. Nah itu sejak saya itu saya terkenal, dah 2014 saya udah terkenal. Sampai ada orang datang ke kantor saya ngelihat, Mbak DJ kerja di sini. Ini siapa? Saya ini Mbak DJ, follower Mbak DJ nih. Aduh, foto, cekek. Nah, tahun 2015 saya udah terkenal. Makanya saya diundang Pak Jokowi makan siang ke istana. Tapi orang bilangnya apa? Ini buzzer istana, buzzer RP-nya Jokowi ini. Nggak ada buzzer-buzzeran. Orang saya pikir saya dulu iseng kok, bikin tulisan tuh sambil iseng. Cuma karena saya panas setiap hari melihat orang mencaci maki Pak Jokowi. Kesel gitu. Sementara saya tahu bukti-bukti di lapangan bagaimana kinerja Pak Jokowi mengurus Jakarta. Saya paham benar. Karena saya punya teman banyak sekali di dinas-dinas. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, di Perhubungan, Dinas Kesehatan. Saya setiap hari bolak-balik ke dinas-dinas itu untuk apa? Ngurus dokumen-dokumen perusahaan. Saya tahu Pak Jokowi bagaimana perubahannya sebelum era Pak Jokowi dan sesudah era Pak Jokowi itu drastis berubah itu. Yang tadinya kita kalau ke dinas, biar cepat kita ngurus dokumen, bawa duit nih di amplop-amplopin. Zaman Pak Jokowi nggak boleh, diharamkan, nggak boleh. Bahkan sebelum saya turun, ibu mau kesini ya, bu jangan bawa apa-apa bu ya, jangan bawa apa-apa ya, jangan diinin dan terus soal banyak CCTV, ibu turun tuh langsung ada CCTV tuh, kelihatan. Saya dipecat bu sama Pak Jokowi. Itu kurus-kurus krempeng galak bu. Galak tuh Pak Jokowi itu, ngeri saya. Belum itu tuh wakilnya itu, sipit itu. Nah itu makanya. Waktu ada orang menghina Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi itu orang Cina lah, katanya orang Kristen lah, katanya Heribertus lah, katanya Petruk, tukang bohong lah, apa, panas saya. Gubernur saya dijelek-jelekin, padahal saya tahu Pak Jokowi itu sangat bagus, amanah. Makanya saya bikin tulisan itu. Ya jadi kalau dia bilang buzzer, raimu itu buzzer, nggak butuh saya duit. Saya ditawarin jadi buzzer, saya tolak dulu sama PDIP. Enggak, saya nggak mau jadi buzzer. Kalau saya buzzer kan ditarget. Kalau buzzer itu ditarget, sehari kamu harus bikin begini, tulisannya begini, nanti kamu begini, kamu nggak boleh begini. Apa yang saya diatur-atur? Saya mau ngomong sesuai yang ada di kepala. Makanya saya kalau live itu, kenapa anak abah nyerang saya terus? Karena apa? Saya nggak berhenti ngomong. Ini otak saya tuh jalan terus ini. Kesel mereka. Tulisan apa bu? 2014 sudah banyak tulisan saya di sadur-sadur Tribun News, nyadur Kompas, nyadur tulisan saya banyak gitu. Nggak tahu lah, udah lupa 2014. Ketika eranya Bapak Prabowo dan Mas Gibran, saya udah nggak bikin tulisan. Saya bikinnya video. Ya. Video pertama yang saya taruh di TikTok itu, video menanggapi videonya pendukung Pak Prabowo. Siapa namanya? Saya lupa. Orang Madura lah itu, orang Madura. Siapa namanya? Siapa? Saya kalau udah gedek sama orang tuh lupa namanya, langsung terhapus, terdelete dari kepala saya. Padahal teman saya itu. Saya bales video saya dan di TikTok saya pengikut saya tuh cuman 150 orang di TikTok. Tahun 2023 saya join, pengikut saya 150 orang. Saya bikin video itu. Video balasan untuk pendukung Pak Jokowi itu yang jadi penghina, pencaci maki Pak Jokowi. Saya bales dengan video ya. Dulu itu saya nggak ngecek-ngecek, biarin aja, udah saya taruh video itu biar dia baca gitu. Terus saya mention nama dia di situ. Dia kan kenal saya. Lo kenal gua kan? Lo kenal gua kan? Saya gitu tuh videonya. Pasti lo kenal gue. Gua kasih tahu ya. Nah itu video saya tuh. Gua tuh. Saya diemin, saya kerja tetap. Ya biasa 2003 saya belum pensiun, masih kerja. Pas malam saya pulang kerja, saya iseng-iseng buka TikTok. Wah, udah berapa juta itu yang nonton. Saya kaget dan follower saya dari 150 berubah menjadi 30.000. Detik itu juga nambah banyak banget. Ternyata orang-orang itu yang follower saya dari zaman bahla itu kenal sama saya. Ini Mbak DJ ya, ini Mbak DJ. Karena saya pakai masker bikin videonya. Ini Mbak DJ pasti di suaranya, saya nggak lupa deh suaranya. 30.000. Nambah lagi. Tuh, udah nggak nulis lagi saya. Udah, makanya anak-anak abah itu kesal kalau saya udah ngomong ngoceh gitu. Jam berapa nih? Jam 11. Teman-teman makasih ya, udah 1 jam lewat. Terima kasih atas kebersamaan ini ya.
Semoga teman-teman nggak bosan nontonin saya. Saya kalau ngomong itu nggak bisa direm. Kadang saya lupa baca komen. Mohon maaf beribu maaf. Kenapa? Karena ya begitu. Nggak tahu lah, ngalir terus saja. Saya ngomong tuh ngalir. Nggak ada dibuat-buat. Karena saya bukan buzzer. Bukan buzzer bayaran. Tidak ada yang menuntun saya bicara. Yang menuntun saya hanya Allah. Saya hadir di medsos untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Yang mendukung saya silahkan. Yang tidak mendukung terserah Anda ya. Pilihan hidup ini ada di tangan kita. Kita mau mendukung orang baik atau mendukung orang jahat, itu pilihan kita. Kita diberi akal oleh Allah, mau mendukung Azazil, iblis, atau mau mendukung Nabi Adam. Mendukung Azazil atau mendukung Allah. Mendukung Azazil atau mendukung Nabi Muhammad SAW. Itu pilihan ada di tangan kita. Kalau kalian mengenal Allah, tentu kalian tidak akan salah pilih. Orang-orang yang salah pilih artinya orang-orang yang belum mengenal Allah dengan baik. Udah itu. Ya. Jadi kalau kalian mau berada di jalan yang lurus, kenali dulu Allah. Mengenal Allah dengan mengenal diri kita. Kita kenal siapa kita akan kenal Allah. Udah itu. Terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari DJ Anak Jenderal tentang doktrin-doktrin yang dimasukkan ke pribumi oleh komplotan Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.